Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hebat se-Nusantara, salam sehat dan bahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan modul 1.4H demonstrasi kontekstual, budaya positif penerapan segitiga restitusi. Saya, Widado Dwi Pangarso, CGP Angkatan ke-11 dari Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur. Dalam harmoni nilai dan kejujuran, kita merangkai kisah indah di dalam ruang kelas, tempat di mana setiap kesalahan adalah jendela pembelajaran. Disinilah segitiga restitusi membimbing langkah, memulihkan, bukan menghukum, menuntun, bukan menghakimi. Dalam setiap prosesnya, kita menemukan kekuatan untuk berubah, membangun budaya positif yang berakar pada kebaikan. Mari kita saksikan, bagaimana hati yang tulus mengalirkan cahaya, menyinari perjalanan kita menuju masa depan yang lebih cerah. Bapak Ibu hebat, apakah tahu apa itu budaya positif? Budaya positif adalah pembiasaan hal yang baik, terkait sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh semua warga sekolah yang mana lingkungan atau iklim yang mendukung dan mendorong perilaku, sikap, dan nilai-nilai yang sehat, serta menguntungkan bagi individu dan kelompok. Di dalam budaya positif ada disiplin positif, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol dan segitiga restitusi. Bapak Ibu hebat, apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru, orang tua untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka, dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Di dalam segitiga restitusi ada menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Apa itu menstabilkan identitas? Seorang murid berbuat kesalahan adalah bagian proses pembelajaran. Maka tugas guru, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Sedangkan, apa itu validasi tindakan? Validasi tindakan yang salah adalah proses di mana seseorang mengakui bahwa suatu tindakan yang telah dilakukan adalah salah. Proses ini lebih fokus pada pemahaman penyebab tindakan tersebut, memberikan kesempatan untuk refleksi, dan menawarkan solusi yang konstruktif untuk memperbaiki kesalahan tersebut di masa depan. Validasi tindakan yang salah tidak berarti membenarkan kesalahan, tetapi lebih pada memberikan pemahaman dan dukungan untuk perubahan positif, serta menghindari perilaku yang sama di masa mendatang. Pendekatan ini fokusnya adalah pada pertumbuhan dan perkembangan individu, bukan sekadar penghukuman. Bagaimana cara menanyakan keyakinan? Salah satu contohnya adalah seorang murid akan diberi pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik, sehingga murid mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Bapak Ibu hebat, berhubungan segitiga restitusi, saya akan menyajikan dua kasus. Ini adalah kasus pertama, pada saat pertemuan OSIS, Mbak Husna, Zufita dan Melia adalah siswa kelas 9. Mereka sedang mengadakan pertemuan dengan adik-adik kelasnya. Sifat mereka terlihat berbeda ketika masih kelas 8. Sekarang mereka terlihat kasar, membentak adik kelasnya karena mereka adalah pengurus OSIS. Sehingga banyak adik kelasnya merasa tidak nyaman. Bagaimana cara penyelesaiannya? Berikut skenarionya. Selamat siang, Mbak Husna, Mbak Zubita, dan Mbak Mia. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbicara dengan Pak Wid hari ini. Ada hal penting yang ingin kami sampaikan terkait peran kalian sebagai pengurus OSIS. Siang Pak, ada apa? Pak Wid mendengar dari beberapa adik kelas kalian bahwa mereka merasa tidak nyaman dengan cara kalian berbicara dan bersikap akhir-akhir ini. Mereka merasa kalian sering membentak dan terlalu keras dalam memberikan arahan. Kami tahu kalian punya niat baik sebagai pengurus OSIS. Tapi apakah kalian menyadari bahwa beberapa adik kelas kalian mungkin merasa takut atau tidak nyaman? Kami hanya ingin mereka disiplin Pak, biar mereka nggak seenaknya sendiri. Kami hanya berusaha menjalankan tugas Pak. Kadang adik-adik kelas susah diatur, jadi kami perlu tegas. Iya Pak, mereka sering tidak mendengarkan kamu, jadi kami tidak bersikap tegas. Mereka akan meremehkan kamu. Kami hanya ingin mereka disiplin Pak, tapi mungkin cara kami terlalu keras. Saya mengerti niat kalian untuk menjaga kedisiplinan. Menjadi pengurus OSIS memang membutuhkan tanggung jawab yang besar.
dan kalian pasti ingin melaksanakan tugas dengan baik. Namun, sikap tegas tidak harus berarti kasar atau membentak. Pernahkah kalian mempertimbangkan bagaimana perasaan adik-adik kelas kalian ketika kalian bersikap seperti itu? Mungkin mereka merasa takut, Pak. Benar, Mbak Kusna. Ketakutan bukanlah cara yang baik untuk memotivasi orang lain. Sebagai pemimpin, penting bagi kalian untuk membimbing adik-adik kalian. Harus dengan sikap yang baik, penuh pengertian, dan tetap tegas. Mari kita pikirkan bersama bagaimana caranya agar kalian bisa tetap menegakkan disiplin, tapi dengan cara yang lebih lembut dan mendukung. Mungkin kami bisa berbicara dengan mereka lebih pelan, Pak, dan menjelaskan alasan dibalik aturan yang kami buat. Itu ide yang baik, Mbak Zubita. Dengan memberikan penjelasan, adik-adik kalian akan lebih memahami dan mungkin lebih menghormati kalian. Selain itu, bagaimana jika kalian mulai memberi contoh perilaku yang baik? Misalnya dengan menunjukkan sikap sopan santun dan kerjasama yang baik. Kami akan coba, Pak. Mungkin kami juga perlu lebih sering mendengarkan pendapat adik-adik kelas. Tepat sekali, Mbak Lia. Mendengarkan dengan baik akan membantu kalian memahami mereka dan menemukan cara terbaik untuk membimbing mereka. Saya yakin kalian bisa menjadi pemimpin yang dihormati tanpa harus menggunakan cara-cara yang keras. Bagaimana menurut kalian jika kita membuat kesepakatan baru untuk memperbaiki komunikasi dan sikap kita bersama adik-adik kelas? Kami setuju, Pak. Kami akan berusaha untuk lebih baik. Terima kasih atas komitmen kalian. Saya bangga melihat kalian mau berubah demi kebaikan bersama. Jika ada yang ingin kalian diskusikan nanti atau butuh bantuan, pintu saya selalu terbuka untuk kalian. Iya, Pak. Kami juga berterima kasih. Terima kasih dan kalian bisa kembali ke kelas. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih, Pak Wis. Setelah berbicara dengan Pak Wis, saya merasa lebih tenang dan paham bahwa sikap saya selama ini mungkin tidak bijaksana. Saya ingin belajar menjadi pemimpin yang lebih baik dan bisa membantu adik-adik kelas dengan cara yang positif. Saya juga berterima kasih, Pak Wis. Awalnya saya pikir ketegasan hanya bisa dicapai dengan cara yang keras. Tapi sekarang saya mengerti bahwa cara yang lembut bisa lebih efektif. Saya merasa lega karena sudah tahu bagaimana memperbaiki sikap saya ke depan. Terima kasih banyak, Pak Wid. Saya merasa lebih bertanggung jawab sekarang, bukan hanya untuk menjaga disiplin, tapi juga untuk memastikan adik-adik kelas merasa nyaman dan dihargai. Saya akan berusaha mendengarkan mereka lebih baik dan menjadi contoh yang baik. Terima kasih. Bapak Ibu hebat, ini kasus kedua saya. Mas Febri adalah siswa kelas 8. Ketika mau pulang sekolah, ia membelajar sepeda motornya dengan knalpot brong yang sangat berisik sehingga membuat takut teman-temannya dan sangat mengganggu semua warga lingkungan sekolah. Bagaimana cara penyelesaiannya? Berikut skenarionya. Selamat siang, Mas Febri. Sebelum kita pulang, boleh Pak Wid bicara sebentar, Nak? Ya, Pak. Ini, Pak Wid mendengar bahwa kamu menggunakan knalpot brong saat pulang sekolah kemarin. Suaranya terdengar sangat keras dan mengganggu teman-teman kamu serta lingkungan sekolah. Pak Wid ingin kita bicara tentang hal ini. Apakah kamu tahu mengapa Pak Wid merasa ini penting untuk dibahas? Mungkin karena suaranya terlalu berisik ya, Pak. Benar sekali, Mas Febri. Suara knalpot yang keras bisa membuat orang lain tidak nyaman. Selain itu, hal ini juga membahayakan keselamatanmu dan orang lain. Kalau ingin tahu, apa alasanmu menggunakan knalpot tersebut? Saya suka suaranya, Pak. Rasanya lebih keren saja kalau motor saya suaranya bisa jadi yang lain. Pak Wid mengerti kamu ingin tampil beda dan keren. Tapi apakah kamu pernah berpikir tentang bagaimana perasaan teman-temanmu atau orang lain di sekitar ketika mendengar suara yang
Belum Pak, berpikiran sih Pak, saya belum pernah berpikiran sih Pak, saya kira mereka bisa aja. Baiklah, Febri. Mari kita coba melihat situasi ini dari sudut pandang mereka. Kalau kamu di posisi mereka, apa yang kamu rasakan ketika mendengar suara yang sangat berisik sedang belajar atau beristirahat? Mungkin saya akan merasa terganggu juga Pak. Nah, sekarang kita sampai pada bagian pentingnya. Pak Wid ingin membantu kamu memperbaiki keadaan ini. Menurutmu, apa yang bisa kamu lakukan agar tidak mengganggu orang lain, tapi tetap bisa merasa keren dengan motor kamu? Mungkin saya bisa mengganti knalpot yang biasa aja Pak. Atau kalau masih mau pakai yang ini, saya bisa pakai yang di tempat yang lain. Itu pilihan yang bagus, Mas Febri. Dengan mengganti knalpot atau menggunakannya di tempat lain yang lebih sesuai, kamu bisa tetap menjaga kenyamanan orang lain. Bagaimana menurutmu? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki situasi yang sudah terjadi? Apakah kamu punya ide bagaimana caranya meminta maaf atau memperbaiki kesalahan ini dengan teman-temanmu? Mungkin saya bisa meminta maaf ke teman-teman dan berjanji tidak akan pakai knalpot di daerah sekolah. Itu ide yang bagus, Mas Febri. Pak Wid sangat bangga dengan kesadaran dan keinginan untuk memperbaiki kesalahan ini. Pak Wid yakin teman-temanmu juga akan menghargai niat baikmu. Yuk, kita lakukan langkah pertama bersama-sama. Dan Pak Wid di sini untuk mendukungmu. Iya Pak, terima kasih. Oke, terima kasih. Sekarang kamu bisa kembali ke kelas. Saya benar-benar merasa lega dan lebih tenang sekarang setelah saya berbicara dengan Pak Wijanto. Awalnya saya tidak menyadari kalau apa yang saya lakukan mengganggu banyak orang lain di sekitar saya, terutama teman-teman di lingkungan sekolah. Saya berterima kasih kepada Pak Wid yang tidak langsung mendukung saya, tapi justru membantu saya memahami dampaknya dan bagaimana saya bisa memperbaiki kesalahan ini. Saya jadi sadar bahwa saya harus lebih bijak dalam bertindak dan mempertimbangkan orang lain. Terima kasih banyak Pak Wid karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berubah. Bapak Ibu hebat, dalam setiap kesalahan, tersembunyi pelajaran, dan dalam setiap keyakinan, terpendam kebenaran yang menanti diungkap. Dengan kelembutan hati dan kedalaman tanya, kita arahkan jalan menuju pemahaman dan perbaikan agar menjadi cahaya yang menuntun langkah kita. Bapak Ibu hebat semuanya, demikianlah video demonstrasi kontekstual budaya positif, penerapan segitiga restitusi. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.